Hai, bertemu lagi di Rabu Bicara. BNRI selalu mengupayakan berbagai cara untuk pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. Salah satunya yang dilakukan oleh Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Pemberantasan BNNRI. Salah satunya dengan K9. Bersama saya Raras Amborutno, nanti kita akan membahas K9 dan tentu saja orang di balik K9 tersebut. Sekarang ini telah hadir narasumber dari kami yaitu Mbak Widya. Hai, gimana Mbak? Sehat? Sehat. Oke, harus sehat dong ya. Harus dong Mbak, tetap semangat Tetap bila semangat, perlu. oke. Mbak gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Kan ini Mbak yang membuat saya penasaran gitu ya. Seorang perempuan cantik terus menjadi pawang K9. Apa sih dulunya gitu ya Mbak Widya tuh bisa kepikiran memiliki profesi itu gitu? Sebenarnya berdasarkan kesukaan juga sih ya Mbak ya. Jadi saya juga salah satu pecinta hewan. Jadi dan ada lowongan pekerjaan BNN membutuhkan seorang pelatih atau pawang hewan, dan menurut saya ya untuk saat ini mindset perempuan terhadap handler itu masih termasuk minim. Jadi Benar. saya pengen membuktikan kalau cewek itu juga bisa loh, ini pekerjaan yang keren juga loh gitu loh. Jadi saya mencoba dan saya datang dari Sibolga ya Mbak ya. Saya Jauh coba banget ya. jauh banget itu. Jadi saya ujiannya itu di Medan gitu. Lewat online saya mendaftar, akhirnya saya keterima. Oh gitu, emang dari background memang dari awalnya udah suka dong Iya ya benar. sama Dari awalnya satuannya emang udah itu, suka sama udah satuannya. suka, terus pengen punya tantangan. Tantangan tersendiri karena termasuk masih minim untuk handler perempuan. Di BNN sendiri nih selama ini ada berapa cewek sih yang jadi handler? Untuk saat ini ada 6 handler. Kan limited wanita. edition Limited banget edition ya, hanya banget. cewek-cewek tertentu Yes, nih yang benar. bisa jadi handler gitu. Nah, pada saat untuk menjadi handler nih Mbak, apa sih yang prosesnya yang dilewatin gitu? Apakah ada pelatihan-pelatihan yang dilewatin atau dari physically harus seperti apa gitu? Mungkin ada yang pengen juga seperti Mbak Widya Ya, ini gitu. jadi ketika pelatihannya itu pasti ada Mbak. Pelatihannya itu ada. Jadi ketika kita sudah dinyatakan lulus menjadi seorang pelatih atau pawang hewan, kita akan melakukan pendidikan dan pelatihan untuk handler. Itu kemarin itu kita kerjasamanya sama Bea Cukai. Jadi kita pelatihan, kita diajari bagaimana untuk satuannya biar bisa nurut sama kita, bagaimana satuannya bisa kita suruh nyari barang narkotika itu, begitu. Yang memang di awalnya memang sebenarnya itu orang awam nggak akan ngerti ya. Iya, nggak akan bagaimana, ngerti, nggak ngerti. Itu memang harus ada pelatihan-pelatihan tertentu. Pelatihan-pelatihan tertentu Nah, untuk hal itu. Oke, untuk physically nih harus gimana? Seperti apa sih seorang handler itu? Nah, untuk fisik itu penting banget Oh ya Mbak. iya, Itu benar salah banget. satu yang penting banget untuk seorang handler karena apa ya Mbak ya? Fisik pawang yang terlalu obesitas itu juga nggak bisa karena kita kerjanya itu menggunakan fisik Mbak. Kita kerjanya menggunakan fisik, jadi kita harus fit juga dan mengimbangi satuannya tersebut. Oke ya, sebenarnya kayak aku aja nih ya berat badannya lumayan gitu ya. Jadi kalau suruh lari aja udah ngos-ngosan, apalagi sambil megang satuannya ya, benar. udah semakin ini. Jadi memang physically memang harus Harus fit bagus, ya, paling nggak yes, fit, benar. nggak bisa harus bisa mengimbangi Mengimbangi si satuannya. satuannya. Oke, nah itu balik lagi ya, satwa yang untuk menjadi anjing pelacak itu kan bukan satwa yang biasa ya, anjing-anjing biasa itu jenisnya biasanya apa sih Mbak? Ada 6 jenis untuk di kita. Oke, Kita ada biasanya pakai Dutch apa aja? Shepherd, ada German Shepherd, atau biasanya lebih dikenal dengan Herder. Oke. Biasanya umumnya tuh taunya itu Taunya German Herder. Shepherd tuh Herder. Herder. Ada Belgian Malinois juga, ada Labrador, ada Beagle juga. Oke, kalau misalkan Mbak Widya itu sekarang lagi megang apa nih Oh, sekarang? kalau saya megangnya German Shepherd. Waduh, All black. itu yang paling Yes, ini ya. benar. Itu tuh ada tingkatannya nggak sih? Maksudnya untuk jenis yang kalem, terus yang serem yang kayak apa? Ada. Gitu? Kalau untuk yang kalem sama friendly itu biasanya Beagle sama Labrador itu friendly. Friendly dia. Terus ada juga kalau untuk Malinois itu terkenal dengan keras kepalanya Mbak. Oh gitu. Iya, keras kepala. Jadi Kalau keras kepalanya anjing tuh yang kayak apa sih sebenarnya? Kalau kita kan kelihatan ya manusia itu karakternya sama, hampir sama seperti hampir sama itu. sih Mbak, ketika dilarang itu tetap dilakuin gitu loh. Oh, Jadi kita, untuk itu pawangnya itu harus bisa nih ngenalin sifat satuannya itu. Ini sifatnya gimana sih? Buat ngeluluhin keras kepalanya dia itu gimana sih? Jadi kita itu harus lebih alfa. Dia alfa nih, satuannya alfa. Handlernya itu harus di atas lebih alfa daripada dia.
Oh gitu ya? Iya. Sebenarnya, nge-treatment satwa itu sama aja kayak nge-treatment orang Iya ya? benar, Harus kayak harus gitu ya, ya, paham ya. Okelah kalau orang bisa ngomong ya, heeh. "Aku lagi bete nih," gitu ya, atau Iya, kalau ini kalau ini satwa kan kan kita ya enggak. menebak-nebak Iya ya gitu benar. ya? Jadi kita selaku handler nih, kita harus paham banget sikap satwanya itu. Dia lagi apa, mungkinkah dia lagi sakit, atau dia lagi nggak mood pengen ini, pengen ngelakuin itu, gitu. Waduh, kayaknya saya kalau jadi ini nggak ini deh, nggak Harus bisa deh. peka. Heeh, iya itu dia, orangnya berarti kan harus peka banget ya. Bener, harus Kalau peka misalkan banget. sama manusia aja nggak peka, apalagi sama hewan gitu ya. Ini berarti Bener. kan tingkatannya ngertiinnya lebih tinggi Ya, dibandingin makanya ini. kalau untuk handler itu biasanya kita cari itu yang emang pecinta. Emang dia memiliki rasa sayang terhadap satwanya itu. Dan ketika dia nggak suka ya dia pasti akan nggak. Susah banget untuk dapat bondingnya. Pasti satwanya itu juga nggak akan mau nurutin apa yang disuruh sama handlernya. Oh gitu. Iya benar. Oke, berarti sama aja kayak kita yang kalau misalnya kita bekerja tidak sesuai dengan passion-nya kita juga Iya nggak benar. akan terjadi Kita tidak akan menikmati nggak akan pekerjaan menikmati itu. ya. Dan oke, apa sih yang harus dipunya seorang handler gitu? Mungkin mood yang seperti apa sih biar nantinya kita bisa punya anjing yang canine yang memang bisa bagus gitu atau ya sesuai dengan harapan kita gitu loh. Tentunya kita harus punya kemampuan sih ya Mbak ya. Kita harus paham dulu untuk handler itu pekerjaannya seperti apa, dan kita juga harus memiliki kayak keceriaan gitu loh Mbak. Walaupun kita Oke. lagi bad mood nih, Itu harus bad mood, seneng harus terus tetap ya? ceria, iya, karena satwa itu mengikuti mood kita terkadang. Oh gitu. Jadi Heeh. nyetrum nih bahasanya nyetrum nih. Iya, jadi kayak ngeklop gitu loh Mbak, karena kita sering sama mereka, kita ngurusin mereka, jadi kita tuh harus nggak bisa bad mood kita. Oh gitu. Iya. Susah dong ya kalau misalkan kita lagi rasanya nggak enak ya harus dienak-enakin gitu biar Dienak-enakin, satuannya ya. masih bisa ini. Kalau tidak bisa kita enak-enakin, sebaiknya jangan. Mendingan nggak usah ketemu dulu. Mending nggak usah ketemu dulu Oh, deh. kayak orang pacaran gitu Iya ya. Kalau lagi bete sama bener. pacarnya mending Udah, nggak usah ketemu dulu. Oh, ternyata betul. kayak gitu ya. Karena mempengaruhi banget ke satwanya. Oh, gitu. Ketika kita lagi bad mood nih Mbak, terus kita mau latihan, Hmm. ya udah otomatis satwanya itu bakal kayak melengos aja gitu, kadang nggak nemu. Oh, malah kayak gitu. Iya, karena dia tahu kita lagi bad mood, ya aku juga mau bad mood gitu. Karena mungkin kalau satwa itu kan mainnya feeling ya. Iya, feeling. Lebih ke feeling ya memang Benar, ya. karena mereka nggak bisa berbicara. Jadi mainnya feeling ya. Mainnya Oh. feeling. Jadi ya kita suruh ngelacak pun ya ogah-ogahan Mbak, ogah-ogahan kelihatan banget. Jadi sebaiknya nih disarankan ketika pawangnya sedang bad mood, sebisa mungkin udah satwanya tidak usah dibawa untuk latihan gitu. Oke. Wow. Ternyata ya, karena saya sebagai orang awam di luar nggak bisa bayangin sih kalau misalkan harus bersama satwa setiap hari dengan mood yang bagus gitu Iya, ya. benar. Orang kita aja pasti banyak banget permasalahan-permasalahan itu yang memang cara manage dari si handlernya aja harus bisa manage diri ya biar nggak nyetrum ke ininya. Nah terus ini Mbak, kalau di canine-nya kita tuh cara ngerawatnya si canine tuh gimana sih, apa aja kayak gitu yang dilakuin seorang handler ya biasanya apa aja? Kalau biasanya kita melakukan itu ada grooming basah, grooming kering. Itu yang pertama di ini. Pasti. Jadi kalau grooming basah itu biasanya kita lakukan itu maksimal 2 kali sekali seminggu itu bisa sekali, atau mungkin dalam 2 minggu itu sekali. Itu melakukan mandiin dia. Kita mandiin dia biar dia terbebas dari Ya, kotoran-kotoran yang ada di badannya. Kalau grooming kering itu biasanya kita setiap hari Mbak, pagi sore kita lakukan. Karena kan dia habis pagi sore itu kita melakukan haruat ya Mbak ya, perawatan juga terhadap satwanya, kita ajak mereka berjalan, mereka pipis, istilahnya pup gitu kan, dan mereka menginjak kotoran-kotoran, jadi kita harus bersihin. Jadi ketika udah masuk ke dalam kennel itu, mereka dalam keadaan bersih. Oke, kayak misalkan berarti kalau grooming kering tuh kayak nyari-nyariin kutu kayak gitu Iya, ada. disisir Iya juga kan? Mbak, Kayak gitu kan. disisir, nyariin kutu, terus ada kukunya gimana, ada yang luka nggak, dari luar itu ada yang luka, jadi kalau ada yang luka biasanya kita bawa ke vet. Dan di kayaknya semuanya udah ada di situ ya untuk memang fasilitas Kesehatannya sudah lengkap, ada paramedisnya, ada medisnya juga. Nah, sebagai orang awam nih ya, kenapa anjing itu tuh nggak boleh sih dimandiin tiap hari? Karena gini Mbak, jadi kulit satwa itu sebenarnya sama-sama kayak manusia juga ya Mbak ya. Kalau kita keramas juga kan nggak boleh tiap hari ya Mbak ya. Karena kita butuh kelenjar-kelenjar yang di kepala itu sama aja dengan satwanya. Karena itu mempengaruhi bulunya juga. Kalau setiap hari itu biasanya nih ya, satwanya itu bisa rontok-rontok gitu Mbak bulunya. Oh gitu. Jadi memang idealnya untuk mereka. Idealnya untuk itu. dalam 2 minggu sekali. Oke, kalau untuk dalam merawat dia selain grooming itu apa lagi sih Mbak? Apakah cek kesehatan atau gimana?
Biasanya kita melakukan cek kesehatan bulanan, cek kesehatan. Selain itu kita melakukan pembersihan di telinga. Di telinga, baru kukunya Mbak. Kukunya itu harus kita potong tuh. Harus rutin dibersihin. Lihat kukunya udah kepanjangan belum ini. Takutnya kukunya itu melukai handlernya. Jadi biasanya kita potong. Potong gitu ya. Iya. Dia ada mani-pedi gitu nggak sih? Sama Me- ya, sama aja hampir sih, Mbak, ya, kayak mani-pedi, gitu, mani-pedi kayak gitu ya, sama ya. Kalau vaksin juga udah Iya, vaksin itu otomatis rutin. udah Vaksin ada. pemberian vitamin terhadap satuannya agar stamina-nya tetap kuat pasti selalu ada. Oke, kalau misalkan dalam merawat itu dia memang udah berbagai macam treatment yang dilakukan ya sesuai standarnya Iya, kayak gitu sesuai ya. standar. Nanti ada range umurnya sampai berapa tuh ada ya, Mbak? Ada Mbak. Jadi biasanya kalau untuk satwa itu maksimal itu umur 5 tahun itu udah kita cek nih Mbak. Oh gitu. 5 tahun itu biasanya udah kita cek masih bisa atau enggak nih. Makanya setiap setahun itu kita selalu ada evaluasi, baik itu satwa ataupun handler, kita selalu ada evaluasi untuk melihat ini kemampuan satuannya ini udah sejauh mana sih, ada penurunan atau enggak. Termasuk handlernya. Ini handlernya gimana? Apa nih yang kurang? Kalau kurang biasanya kita lakukan pelatihan yang ekstra. Apa yang salah di handlernya, apa yang salah di di satuannya. Oh, Biasanya kita kayak gitu, lakukan. tergantung. Jadi memang ada evaluasinya. Ada biar evaluasi. kelihatan hasilnya Iya, gimana benar. gitu. Nah, selama ini nih Mbak sebagai handler ya, sebagai pawang gitu. Apa sih kendala yang dihadapi dalam ini untuk ngedidik ya? Bahasanya mendidik ya, mendidik. nge-treatment mereka tuh gimana? Biasanya sih kendalanya itu terkadang kita kebanyakan ya Mbak ya. Kebanyakan handler itu masih belum bisa memahami sifat satuannya. Jadi sifat satuannya itu mudian atau enggak gitu loh Mbak. Mentalnya itu stabil atau enggak gitu loh. Itu kendala terbesar banget karena kita sebagai handler kan harus paham nih kondisi mentalnya dia sedang apa, sedang down kah, sedang enggak kah gitu. Dan ngelatihnya dia itu kadang ada satwa yang emang dia keras kepala termasuk Malinois itu ya Mbak ya, Belgian Malinois itu. Kadang kita suruh sit, dia nggak mau, dia pengennya main gitu. Kita suruh outin itu apa yang dia ambil dari jalan, dia nggak mau. Itu kadang bikin handlernya itu kayak pengen marah gitu loh Mbak. Tapi kan kita kan sebagai handler tidak bisa keras juga ya terhadap satwa, kita tidak bisa memukul mereka. Betul. Karena apapun itu mereka nggak paham gitu. Jadi kita harus emang perlahan Mbak. Jadi namanya repetisi. Kita harus melakukan pengulangan setiap hari. Pengulangan terhadap apa yang dilakukan dia itu adalah salah gitu loh. Jadi kayak dia biar ngerti ya. biar ngerti. Kalau itu salah. Gitu. Jadi kayak gini nih Mbak, contohnya nih. Dia ngambil sampah. Dia ngambil sampah. Biasanya kita bilang no. Tapi dengan nadanya itu kayak nada keras sama menekan gitu. Biasanya satwa itu langsung paham. Oh, ini salah nih gitu. Tapi harus berulang, Mbak. Kalau tidak Biar dia berulang dia langsung lupa. Oh. Kayak kita bilang no, dia bodo amat. Karena dia nggak tahu itu perintahnya apa. Jadi emang harus tiap hari kayak no, dan dia tahu oh apa yang gue lakuin ini salah nih gitu. Jadi gue nggak boleh nih ngambil ini, nanti pawangku marah gitu. Berarti sabar banget ya. Harus sabar Mbak. Sabar banget. Harus ya. sabar. Dan Jadi kita kalau sebagai handler itu emang harus sabar, dan kita juga emang harus tahu sifatnya dia. sabar dan telaten kayaknya deh. Ya, Kalau misalnya nggak telaten tuh kayaknya nggak bisa ngebentuk Benar. seorang anjing pelacak yang bisa Benar. jago gitu ya. Dan kalau untuk ini nih, biasanya kita dapat anjing-anjingnya kan pasti di luar negeri ya. Iya. Si anjing itu di luar negeri. Biasanya dapatnya tuh dari yang memang sudah punya basic, dia bisa mencium atau sudah jadi nih Mbak. Dia udah jago nih ceritanya gitu kan. Untuk pengadaan kita yang terbaru itu kita mengadakan 25 satwa dari Belanda nih Mbak. Nah 24 itu dia sudah ada yang paham. Dia sudah paham tapi masih setengah. Oke. Dia sudah tahu itu bau tapi masih setengah. Ada satu satwa yang emang masih green. Jadi emang benar-benar kita latih di sini. Kalau green tuh bener-bener nggak ngerti apa-apa gitu ya Benar-benar nggak kasarannya. ngerti. Iya, dia nggak tahu. Jadi kita ngasih bebe itu dia masih kayak apaan sih ini gitu. Biasanya ngajarin itu kita ajarin dari mainan dulu. Ketertarikan dia sama mainan. Jadi biasanya kita mainannya dia, dummy, tak atau kong, kita lemparin tuh sampai dia emang excited banget sama mainannya Mbak. Nah ketika dia sudah excited sama mainannya, itu barang-barang itu kita ikatin di Mainannya itu. dia. Kita sembunyiin. Stepnya itu kayak Iya, gitu. kita sembunyiin terus perlahan nih kita suruh dia nyari, diambil mainannya, nyari, diambil mainannya. Tapi kan bau daripada narkotika itu Akhirnya kan nempel di situ nempel, kan. oke. Setelah itu kita hilangin mainannya. Tinggal barang buktinya. Kita suruh cari. Ketika dia sudah mulai ngerti dan nyium tuh bau, dia duduk, baru kita kasih kong.
Dan kita harus kasih mainannya itu, ketika kita udah ngasih mainan, kita juga sebagai pawang harus ceria loh Mbak, nggak bisa nggak ceria. Ketika udah dikasih kita harus ngajak teriak-teriak main. ikut seneng gitu Iya ya? benar. Oke. Harus ikut senang. Wah bagus kamu dapat ini. Kamu akhirnya dapat mainan kan, seneng nggak gitu. Oh, effortnya lumayan juga Lumayan ya. juga, kita harus ajak bicara juga itu satuannya, gimana, seneng nggak? Ayo seneng kan gitu. Oke, jadi kalau misalnya gini, sebenarnya si satwa itu tuh goalsnya bukan si barang Bukan. bukan ya, Goals malah dia itu goalsnya mainan. itu Iya. ya. Ketika saya menemukan aroma ini dan saya duduk, saya dapat mainan. Oke. Saya bakal ceria main sama pawang saya gitu. Nah ini juga pertanyaan lagi nih. Ah, Biasanya si anjing itu kalau nemuin sesuatu kan sama dia dikorek-korek. Sedangkan kalau anjing pelacak itu ngorek-ngorek itu kan akan merusak barang yang dicari kan. Apa sih yang dilakukan handler untuk biar si anjing itu nggak agresif Nah. ngorek-ngorek itu gitu? Untuk kita sendiri yang BNN ya Mbak ya, kita menggunakan satwa dengan reaksi pasif. Oke, Pasif. jadi yang Yang anteng lah. anteng gitu Jadi ya. ketika dia nemu itu duduk gitu. Karena resiko yang ditimbulkan dari reaksi aktif itu ya itu merusak barang Mbak. Sementara itu kan banyak komplain lah ya dari dari lingkungan luar lah ketika melakukan pelacakan. Jadi sebisa mungkin kita nyarinya yang pasif Mbak. Jadi ketika dia nemu, misalkan nih kayak yang green tadi nih Mbak, dia kan belum tahu nih Iya, ketika oke. dia nemu itu dia harus ngapain gitu ya kan. Biasanya ketika dia udah nemu nih masih bingung nih, pas sudah nyium baunya kita langsung dudukin. Oke, Dan itu caranya harus itu. setiap hari setiap hari kita lakukan, duduk sampai akhirnya dia tahu sendiri. Oh, Kalau bau nemu nih, bau ini, terus aku harus duduk. Aku Oke. harus duduk. Mm-mm. Dan emang harus sabar sih Mbak ngelatih kayak gitu tuh, karena kalau ketika kita sudah frustasi nih, wah udah. Kalau satuannya kitanya udah- bete dia juga ikut ikut ini ya. bete juga. Dan susah juga dia langsung belajarnya, susah belajarnya. Kalau kita bad mood. Karena kitanya juga udah males ngajarin, Kayaknya udah kasarannya males, dia gitu. juga ya aku juga males belajar dong gitu. Iya, bener ya. Aduh, ribet banget ya denger ceritanya aja tuh memang Benar. ini bener-bener menantang banget sih kalau untuk menjadi ini pawang canine gitu ya. Pawang canine itu penuh kesabaran, harus apa ya, harus kayak sigap juga sih Mbak. Ketika satwanya sedang apa, kita harus bisa bawa dia kemana-mana gitu loh. Oke nih, kalau misalkan pernah terjadi nggak sih Mbak hal-hal yang tidak diinginkan ketika pada saat mendidik ya, pasti akan ada gitu ya. Iya. Mungkin apa gitu pernah nggak Pernah Mbak, pasti itu pernah. Semua handler pasti pernah ngalamin. kayak resikonya? Resikonya itu ya digigit ya Mbak ya. Resiko kita itu emang digigit. Karena seperti ini Mbak, ketika kita pengadaan anjing baru dan kita kan nih handlernya nih belum kenal nih sama satuannya kan. Belum kenal, terus belum tahu cara main sama satuannya itu bagaimana nih. Jadi kita harus perkenalan. Ketika dalam proses perkenalan itu kita pengen suruh dia ngeluarin mainannya dia yang udah nemu, dia pasti gini-gini, nggak mau. Aku nggak mau sampai gigit gitu loh, rebut-rebutan gitu. Jadi ya resikonya itu ya paling kegigit aja sih Mbak. Tapi Paling kegigit aja kalau sekali doang lah, kalau berkali-kali kalau aku mah kapok kali ya. tapi kan lama-kelamaan juga ketika kita sudah menemukan titik tengahnya nih udah bonding antara handler sama satuannya itu biasanya enggak. Dia bakal takut untuk gigit kita. Oh gitu. Iya, dia bakal takut ngelukain kita kayak gitu. Akhirnya Bahkan bila perlu dia ngelindungin kita. Oh gitu ya, malah jadi Iya, seperti itu ya. Iya. Emang anjing adalah hewan yang paling setia sih ya. Kalau itu emang beneran ya, Mbak? ya? Beneran banget, Mbak. Oh gitu. Jadi ya? karena selain setia, mereka juga bisa ngerasain perasaan kita gitu loh, Mbak. Kalau Dia kita bisa lagi ngerti. sedih, dia ngerti. Dia ngerti. Dari Dia ngerti, kadang dia nemenin, kadang kan ini nih beberapa handler nih ya Mbak ya. Kalau sedih itu kadang nyamperin satuannya. Duduk-duduk di situ sama satuannya udah duduk tiduran sama dia gitu. kayak ngusel-ngusel gitu. Iya ya. benar. Dia tahu kita lagi sedih dan biasanya dihibur sama tingkah lucunya mereka. Gitu. Ih, sebenarnya seru sih ya kayak misalnya kayak Seru punya banget. sahabat gitu ya. Ya, jadinya karena kayak sahabat gitu. Sebenarnya bagi kita satwa itu bukan sebagai anjing lagi sih Mbak, lebih ke partner kerja. Jadi kita harus menghargai mereka karena mereka juga menghargai kita. Karena ketika kita bekerja mereka juga ngelindungin kita Mbak dari orang-orang. Nah jadi kita sebagai handler juga harus ngelindungin mereka nih. Makanya ketika kita pengen turun ke lapangan nih Mbak, sebisa mungkin kita bawa satu satwa harus ada 2 handler. Oh gitu. Iya, satu yang buat ngebawa satuannya untuk ngelacak, satunya lagi ngelindungin. Ada nggak orang yang pengen ngejahatin di satwa? Gitu. Jadi kita harus ngelindungin sama sekalian ngelihat nih apa yang terlewat dari pelacakan satuannya. Gitu. Oh gitu ya, tetap Iya. ini ya.
Jadi memang hubungannya tuh memang ini banget ya, erat banget Erat ya antara banget. kayak gitu, antar 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 satwa satwa sama sama handlernya. handlernya ya. Ih keren. Saya tuh makanya gitu kan kayak ini bukan pekerjaan yang mudah Benar, dengan resiko yang lumayan juga kayak tadi lumayan. digigit. Oke lah, apalagi kalau cewek ya. Mhm. Kalau banyak luka di tangan karena gigitan itu kan membuat Hmm, insecure nggak insecure banget, sih Mbak, gitu kan. banget. Tapi ya udahlah itu ya Itu karena resiko udah resiko pekerjaan pekerjaan namanya. menjadi seperti itu, apalagi kalau misalkan mungkin kalau udah passion di situ ya udah Iya. nggak akan ini kan, nggak ada Makanya alasan untuk itu ya. kembali lagi, Mbak, kita harus emang mencintai dulu nih. Iya Emang sih. bener-bener suka baru bisa memutuskan, oh ya udah aku masuk sini deh, coba gitu. Jadi sehingga ketika kita sudah mengetahui resikonya, kita sudah siap sama resiko itu. Oke, ini kan menjadi handler anjing itu kan ini ya nggak mudah dalam artian gini. Pernah terjadi nggak sih ketika diserahin satu anjing ternyata nggak cocok dengan handlernya Pernah, harus Mbak. ganti gitu kayak seperti kita ketemu cowok gitu ya. Oh nggak cocok Asik. nih kita ganti pacar Iya, gitu kan iya. ya gitu. Itu kayak gitu juga. Kayak gitu juga, Mbak. Jadi Oh. makanya evaluasi itu gunanya juga salah satunya itu, ngelihat Hmm. kedekatan antara satwa sama handlernya. Klop nggak sih ini gitu, karena dilihat lagi nih dari wataknya si anjing itu mengimbangi nggak ke handlernya. Misalkan kayak gini nih, Mbak, satuannya ini kayak pendiam gitu loh, dia itu nggak bisa digabungin ke handler pendiam juga yang Oke. kurang ceria. Jadi ketika satuannya itu emang pendiam, sebisa mungkin handlernya itu harus ceria, bila perlu double cerianya itu harus ceria banget, karena biar satuannya ini keangkat lagi nih semangatnya. Oh, handlerku semangat banget nih, aku Oh, juga harus jadi ikut. ngikutin. Ya Itu gitu. berpengaruh Pasti. banget ya. Dan itu selalu ada sih, Mbak. Setiap tahun itu kita selalu ada pergantian sampai menemukan yang cocok. Oke, kan ganti nih ya. Misal ternyata sudah ditemenin sama canine yang A nih, Mm-mm. 4 bulan misal Mm-mm. gitu. Ternyata kita nggak cocok. Ketika pindah ke canine yang baru nih, yang B gitu. Si A mungkin cemburu nggak sih sama si handlernya? Kan dia ganti-ganti anjing kan gitu. Kemungkinan kayak gitu ada nggak? Itu biasanya ada sih, tapi sebisa mungkin kita ketika misalkan sudah ada pergantian, yang handler sebelumnya itu nggak usah ketemu sama satuannya yang sebelumnya. Oh, memang sudah dikondisikan untuk Dikondisikan. seperti itu karena kemungkinan Iya. itu akan ada Akan ya. ada, Mbak, pasti besar peluangnya akan ada. Biar handlernya yang baru yang megang satwa ini biar bisa melakukan itu kedekatan. Jadi selama seminggu itu biasanya kita kayak jalan-jalan aja nih sama satwanya. Belum main dulu, jalan aja dulu, jalan kayak pendekatan Oh ya, PDKT kayak gitu loh, PDKT Mbak. kalau orang pacaran gitu ya. Biasanya kan pergi ke kafe nih. Kalau ini enggak, jalan aja keliling gitu. heeh. Jalan kayak PDKT gitu, setelah menemukan bonding baru mulai ke pelatihan. Oh, Kayak gitu. bonding itu biasanya kepercayaan antara satwa dengan handlernya. Oke, kalau pas itu kan itu dilihat dari apa nih Mbak? Ketika udah tahu, oh ini dia udah nemu nih kita bondingnya. Itu dari tingkah lakunya. Dari tingkah lakunya. Jadi ketika dia menemu pawangnya datang nih, dia udah langsung kayak ekornya tuh Excited gitu. tit-tit-tit gitu. Oh. Gel-gelnya luar biasa, kayak ada pawangku nih gitu. Kelihatan dari itu Kelihatan ya. banget dari gimmicknya itu Dia langsung kode-kode gitu. kode-kode dari badan. Oh gitu. Reaksinya Jadi hewan. pawangnya langsung oh ini udah Udah nyambung bonding nih, nih. Kita udah udah punya nyambung. bonding nih. Kalau udah kayak Lanjut gitu baru step berikutnya ke pelatihan. pelatihannya itu. Iya. Nah, kalau latihan itu biasanya di Mako Canine doang atau bisa keluar-keluar sih, Mbak? Kalau kita latihan tidak cuma di Makos ya, Mbak, ya, di luar kadang kita ada pelatihan kerja sama Bea Cukai juga, dan itu kadang ada di kargo juga, Mbak. Kita latihan di kargo, latihan di kargo atau di gudang-gudang mana gitu. Biasanya kita lakukan di luar. Itu biar ini ya, biar Dia si nggak canine-nya gini, Mbak, ketika kita cuman latihannya di dalam nih ya, Mbak, ya, dan satuannya dibawa keluar, dia pasti bakal kaget gitu loh, Mbak. oh kayak Kaget kayak apaan nih, di mana nih aku gitu. Jadi ketika kita sering membawa dia keluar, perkenalan dia terhadap lingkungan luar itu akan semakin meningkat. Jadi ketika kita bawa pelacakan nih ada tugas, dia nggak gagok sama nggak takut sama Oke. lingkungan itu. Jadi karena dia sudah biasa adaptasi Iya, dengan karena sudah lingkungannya biasa sama gitu ya. adaptasi Oke. handler. Si canine ini tuh sebenarnya dia bisa ngedeteksi apa aja yang dia punya kita sih? Untuk saat ini kita ada ganja, Mm-mm. ekstasi sama sabu. Dan kita pakai itu yang asli, Mbak. Iya pasti Emang ya. bener-bener, Ada asli. Ada barang buktinya buktinya, yang iya. memang harus digunakan untuk Iya, itu ya, benar. pasti ya. Dan udah kayak biasa aja lihat barang bukti Dan emang harus itu terpercaya juga sih. terpercaya ya. Nggak mungkin pakai yang KW-KW-an nggak mungkin ya Karena kan kita kan melacaknya emang benar-benar ya, BB yang dicari itu juga emang benar-benar real gitu loh. Betul.
Dia biasanya ini, kalau misalnya kayak gitu berarti kan, hari ini mungkin misalnya gini, Canon A gitu, Mhm, hari ini kamu latihan nyari ganja, mhm, berarti ganja ya dulu nih, latihan mhm. ganja dulu gitu. Nanti satu satu bisa, baru nambah gitu ya, Mbak? Iya. Jadi gini, kalau Tingkatannya biasanya apa dulu sih? untuk awal itu ya, Heeh. misalkan kayak itu biasanya yang green ya, Mbak, ya. Yang green Yang itu green, oke, biasanya kita bahas yang kita green dulu carinya deh. itu yang ganja. Ganja itu kan aromanya lebih Nyengat lebih di heeh, lebih di nyengat menurut gitu loh versi untuk mereka? versi mereka. Yang Mhm. paling kecil itu ekstasi. Oh Paling gitu. kecil itu aromanya ekstasi. Jadi kita mulainya itu dari ganja dulu. Ganja Mhm. seminggu dulu nih, ganja. Ketika dia udah paham itu ganja, baru kita belajar ke sabu. Oke, Heeh, dia naik. latihan lagi, Mhm. baru habis itu naik lagi ke ekstasi. Dicium lagi, ketika sudah dia responnya sudah bagus nih Bagus. terhadap 3 itu, Mhm. kita ulang lagi dari sabu Random? dulu, heeh, dari sabu Oh, dulu. oke. Tapi itu bukan yang kayak misalkan sabu kan misalnya seminggu nih, Mhm. ganja seminggu atau ekstasi seminggu. Heeh, Kita ulang lagi dari ganja dulu, gaji ganja. dulu. Kita ganja, ketika dia responnya sudah baik, kita lanjut langsung. Oh, Langsung nih, langsung Mbak. ganti sabun nih? Ganti sabu. Hari itu Mmm. juga langsung sabu. Responnya udah baik, baru langsung ke ekstasi gitu. Dan gini, kalau misalkan sudah nih satu dia Mhm. bisa, kan akhirnya tiga-tiganya dia harus tahu. Iya. Pernah nggak sih untuk latihan lagi misalkan balik lagi kan tadi ke Mhm. ganja lagi nih, dia lupa gitu? Pernah, Mbak, itu pernah. Oh, pasti Jadi, ada. kan kita udah pastiin nih, dia udah Padahal udah yakin ya di paham, awal ya? udah di awal udah paham nih 3. Mhm. Jadi kita kan, tidak tahu nih, terkadang pawangnya mungkin tidak mengasih tahu ya, makanya kita adakan evaluasi itu, Mbak. Oke. Dari situ kita bisa ngelihat kekurangan satwa ini, oh dia kurang mampu nih di ekstasi, atau Mmm. di sabu kurang mampu nih. Jadi ketika selesai evaluasi kita mengarahkan handlernya untuk lebih fokus nih, difokusin dulu nih ya ke ekstasi, bila perlu ekstasi dulu nih seminggu. Habis itu baru kita lihat lagi perkembangannya bisa nggak gitu. Setelah dia udah bisa baru kita kembaliin lagi sabu, ganja, ekstasi. Wah, gila, itu berapa lama biasanya rata-rata deh, rata-rata berapa lama dia bisa mengenal si 3 jenis itu? Kalau biasanya yang udah paham itu seminggu bisa sih, Mbak. Oh ya? Kalau yang udah paham itu seminggu karena kan, Oh. apa ya, yang kita berikan itu mainan ya, Mbak, lebih cepat ngerti soalnya. Jadi ketika Oh, dia udah nemu nih langsung mainan, jadi mindset-nya tuh maksudnya kan mainan gitu? kebentuk lagi, oh main lagi nih gitu, bau ini mainan gitu. Oh, iya ya, karena dia kan Iya. goals-nya bukan barang-barang Bukan itu barang ya, itu tapi tapi mainannya mainannya. itu tadi ya. Iya Jadi benar. sebenarnya itu dibalikin lagi ke tipe anjingnya juga sih ya, Iya, dan satuannya itu emang kalau bisa nih kita bila perlu kita, nyarinya itu yang emang tertarik terhadap semua mainan. oke, Jadi jadinya nggak susah. Nah, kalau ini nih, dia kan selama ini dilatihnya dengan barang barang bukti yang memang bentuknya real ya, iya, sabu-sabu gitu, mhm, ganja-ganja. mhm. Tapi kalau misalkan dia sudah dibikin sekarang kan bentuknya kayak makanan, nah Nah, kayak gitu-gitu dia bakal ngerti nggak sih? itu bakal ngerti juga sih, Mbak, karena kita, terakhir itu pernah ada yang disembunyiin kayak di tempat asem-asem gitu loh, Mbak. Heeh heeh. Ada di tempat asem-asem gitu jadi, itu kan bahan baru ya bagi kita, tapi Iya. reaksinya itu satwa itu reaksi tetep. Oh. Tapi itu kan, bahan baru untuk latihan kita, biasanya kita bawa itu sebagian, buat Mmm. kita latih Kan setiap untuk hari. mengganggu penciumannya dia Iya, untuk ya? mengganggu penciuman sengaja dibikin asem atau Ya atau jahe yang misalnya mungkin aromanya rempah-rempah gitu. dikasih ikan asin gitu, Heeh, kan bisa juga kan untuk mengganggu bener, itu? mhm. Oh, itu juga dia Biasanya nemu tetap juga, bisa nemu juga? itulah gunanya kita handler harus pinter nyari itu lubang udara itu, Mbak. Berarti iya, berarti si handler juga harus tahu ya metode yang Bener, digunakan para pengedar sekarang apa bener, biar bisa kita harus makin setingkat lebih cepat benar, lebih cepat dibandingin dibanding mereka mereka. ya. Wow, PR-nya Banyak banyak banget, banget Mbak. jadi handler gitu Selain ya. ngurusin emang harus paham juga situasi di lapangan itu seperti apa. Iya ya, dia harus tahu, bagaimana, harus banyak belajar, Iya bener, selain nge-upgrade diri juga nge-upgrade diri harus juga. iya Kayak gitu bisa ya. bila perlu nonton-nonton nih apa apa aja nih yang terbaru, gimana nih, ada kasus baru nggak nih Iya kan, gitu. pasti harus ngikutin untuk Pasti harus itu ya. ngikutin. Jadi ketika ada kasus baru yang emang kita belum pernah gunakan, kita langsung pakai tuh buat ngelacak. Jadi kita gunakan bisa aja kemungkinan itu kita Pasti pergunakan. ada, heeh. Mhm. Jadi kita harus memang upgrade terus untuk Iya itu. benar. Kan latihannya juga nggak di indoor doang ya, Mbak? Enggak, Di ada di lapangan outdoor juga, juga, di di outdoor juga. lapangan gitu, di mobil. Ngelacak di mobil juga kita gunakan. Dan kalau misalkan kan kadang suka ada latihan bersama kayak gitu ya, Ya, itu juga mempengaruhi ya? Maksudnya kita mempengaruhi juga banget, kayak Mbak. dapat apa baru gitu? Iya, kan mereka kan punya teknik tersendiri nih, Mhm, baik pihak bea cukai, atau polisi atau mereka punya teknik mhm. tersendiri, BNN punya teknik tersendiri. Jadi ketika itu, "Oh, kenapa nih kalian menggunakan cara yang seperti ini? Karena menurut kami begini begini begini." Itu kan jadi masukan buat kita Oke, nih. mhm. Oh, benar juga ya, boleh juga kita coba gitu.
Jadi itu kayak masukan baru yang bisa mungkin emang berguna untuk beberapa satwa gitu Mbak. Nah, Pernah nggak Mbak selama ini udah berapa lama sih kalau Mbak Widya di BNN ini? saya udah 4 tahun 6 bulan. Widih lumayan juga ya. Lumayan juga. Itu tuh kalau kayak gitu pernah nggak sih waktu jadi handler gitu lagi ini dapat kasus narkotika terbesar itu yang tadi itu? Oh, Atau ada pernah Mbak. di Jadi kalau saya nggak salah 2018 atau 2019 itu ada menemukan 15 ton ganja di Widih, Bogor. itu apa di mana? Di mobil kah atau Iya. rumah Jadi gitu? itu di mobil. Itu satuannya Solin namanya. Oh, Solin. Itu paling besar itu Mbak, 15 ton ganja. itu di truk gitu Mbak apa? Iya. Berarti nggak ketutup apa-apa dong ya? Ketutup sih Mbak, tapi kan itu satuannya bisa disuruh naik gitu loh. Disuruh naik ke atas gitu. Akhirnya ketahuan 15 Ya, ton ya, keren 15 ton itu banget. paling gede. Gila. Ini kalau kayak gitu tuh ikut seneng gak sih? Seneng, Handlernya Mbak. seneng banget ya. Jadi kayak Heeh. jerih payah yang sudah dilakukan, Bener, pelatihan kayak yang terbayarkan terbayar sudah gitu, kayak Mbak. ada hasilnya. Ada hasilnya. Terus secara nggak langsung kita Bangga juga bener Mbak. kan, Heeh. pasti kayak Wah, gitu ya. ternyata kayak kita ngelakuin ini setiap hari ada juga nih hasilnya. bener. Gitu. Padahal kan nggak mudah untuk menjadi seorang handler pawang canine tuh nggak mudah gitu ya. Apalagi kita bekerja di BNN, kalau kita bekerja nggak pakai hati tuh kayaknya ya kan benar. Apalagi berhadapan dengan satwa itu tuh memang harus pakai hati. Terus Betul. goalsnya adalah ketika nanti mendapatkan salah satu barang bukti yang apalagi segede kayak gitu memiliki kepuasan yang Tersendiri. Iya. Secara nggak langsung kita bisa mengurangi peredaran narkoba di Iya, Indonesia gitu ya, Betul. biar generasi mudanya juga Bebas dari bebas. narkoba. Nah itu kan sebenarnya itu akhirnya panjang ya bonus-bonus Iya, yang didapatkan bonus-bonus yang dari didapatkan. seorang handler pawang canine, handler canine kayak gitu ya. Iya, benar. Itu bener-bener deh. Jadi berarti tadi ya udah jelas ya bahwa kalau untuk menjadi handler itu tuh harus sabar, Harus sabar, teliti. Yang paling penting tuh harus suka sama suka sama satwanya, gitu terus ya. emang harus pinter sih, bisa dibilang pinter. Karena ketika di lapangan kan harus memahami kondisi itu loh Mbak. Bener ya. kalau Kondisinya gimana kita harus paham, terus satwa yang kita turunin itu apa nih yang cocok untuk kondisi itu gitu. Wow, seru banget ternyata ya Seru, Mbak. menjadi Banget. pawang canine BNN itu memang perlu effort besar untuk bisa Cuman kan terkadang untuk handler itu masih belum ya, masyarakat itu masih kayak awam banget sama yang namanya handler sama pekerjaan ini gitu loh. dan kadang malah memandang sebelah mata nggak Iya, sih? memandang sebelah mata. Iya kan? Ih, Ya handler itu dia. apa sih kerjaannya Ya gitu. cuman gitu doang gitu. Mungkin kalau dilihat kan cuma megang-megang Iya, benar. bawa-bawa satwa doang gitu kan. Benar. Mungkin kacamata Asik orang ya, kayak gitu. gitu. Ternyata kan untuk menjadi seorang handler tuh butuh skill yang mumpuni Betul gitu, sekali. keberanian yang besar, apalagi seorang perempuan. Betul. Di mana-mana cewek tuh nggak mau panasan. Panas, iya, kan? nggak mau capek-capek, Mau capek, keringetan keringetan nggak kayak pengen. gitu, apalagi akan memiliki banyak luka Benar. gitu kan. Itu kan biasanya cewek banyak banget pertimbangan kayak gitu. Jadi nggak mudah loh untuk menjadi seorang handler canine, butuh effort dari kita juga punya memiliki kemampuan yang besar ya. Betul. Gitu ya. Kalau udah Sama nggak mungkin setengah jalan gitu. rasa tanggung jawabnya harus tinggi. Bener ya. Versinya berbeda-beda. Itulah cerita dari kita yang dari Badan Narkotika Nasional dengan versi masing-masingnya Iya. kita. Kalau Mbak Widya yang seorang perempuan menjadi kelihatan lebih tangguh sih kalau aku lihat ya. Iya. Tangguh banget nih cewek-cewek handlernya canine gitu kan. Mana limited edition orang-orang yang mau di situ bekerja dengan cowok-cowok itu kan pasti berbeda. Berbeda banget, Mbak. Ditambah lagi bekerja dengan satwa yang memang terkenal banget. Itu bukan satwa yang ini ya, Friendly gitu loh. friendly kayak gitu kan, Pada takut juga. pada takut juga gitu. Nah itu adalah bukan hal yang mudah menjadi seorang sekali. handler. Apa sih Mbak? Mungkin ada pesan-pesannya selama menjadi handler BNN tuh apa sih? Pesan-pesan untuk siapa nih? Atau untuk yang dengerin nih, apa biar terinspirasi nih pengen jadi handler kayak Mbak Widya tuh apa sih gitu? Pesan-pesannya apa ya? Ya kita sebagai makhluk hidup harus saling menghargai yang lain juga sih. Karena kayak gini loh. Terkadang ya di luar sana masih banyak banget yang ngejahatin anjing gitu loh Mbak. Kadang nggak tega ngelihatnya dipukulin ini segala macam. Padahal mereka itu ada tujuan tersendiri gitu loh. Dan ketika dilatih pun mereka bisa digunakan misalkan untuk melacak narkotika kayak gini itu. Jadi ya kita harus saling menyayangi
apapun lah itu di lingkungan ini gitu loh, dan menghargai apapun itu pekerjaan dari setiap orang. Oke, keren ya. Jadi sebetulnya mungkin semua Tuhan menciptakan semua makhluk hidup itu sebenarnya ada manfaatnya. Ada Bagaimana manfaatnya, caranya semuanya kita ada. bisa mengekspos si Betul. makhluk hidup yang sudah Benar. ada itu ya, dan jangan sampai melihat semua pekerjaan tuh pasti punya resiko. Betul. Jangan memandang pekerjaan itu Sebelah mata. sebelah mata, dan pasti semua pekerjaan itu memiliki manfaat untuk orang lain kok. Bener sekali, Iya Mbak. kan? Kayak gitu. Wah, seru banget ya podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar. Amin. Terima kasih Mbak Widya atas Sama-sama, Mbak waktunya. Raras. Sampai ketemu lagi. Sekian Rabu Bicara kali ini, dan tetap membantu BNN dalam proses pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. War on drugs, speed up, never let up. Sampai jumpa.